Nah, kita berharap kepada Allah ketika takbir mendapatkan pertolongan dari Allah, seolah-olah kita dalam samudra kesalahan, samudra kedurhakaan. Siapa tahu jadi Umar kayak gitu ya. Siapa tahu jadi Umar. Nah, kita dulu punya tokoh namanya Joni Indo ya. Tokoh preman, tapi ketika berubah dapat hidayah, dia menjadi tokoh pendakwah. Yang berikutnya makna qiraah utabun bainal abdi wa rabbih sebagai tempat berkeluh kesah curhat antara hamba dan Tuhannya. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan simbol percakapan kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka banyaklah dia membaca Al-Quran. Wa ma'na ruku' ka'annal musalliya yaqul ana abduka wa qad madattu yadai. Jadi ruku' menyimbolkan bahwa hamba sedang memanjatkan diri doa kepadanya. Madattu yadaya. Saya memanjangkan tangan saya mohon kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajah, rukuk. Tangannya kan dipanjangkan sampai ke lutut rukuk ini. Seolah-olah dia berkata, aku panjangkan tanganku ya Allah. Wa makna raf'i makna i'tidal dari rukuk, berdiri dari rukuk yaitu sambil berucap Rabbana lakal hamdu, itu mencari pembebasan Allah dari seluruh dosa-dosa. Ya Allah, saya minta dibebaskan dari seluruh dosa-dosa. Faka'anna Allah yaqul aznabta fayaqulul abdu ana abduka wa yaqulullahu qad taqtuka. Jadi ketika iktidal, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, kamu sudah banyak berbuat dosa. Seolah-olah seperti itu ya. Kemudian kita menjawab, ya Allah, saya adalah hambamu. Mana lagi mau minta ampun kalau enggak kepada kamu. Qad a'taqtuka. Kalau begitu, dijawab oleh Allah, aku bebaskan kamu. Minazunubi dari semua dosa-dosamu. Wa makna sajadah yang pertama, makna sujud pertama, al-awal yang pertama, al-ula yang pertama. Bahwa al-jabhah alal ardi, dan meletakkan jidat di atas bumi. Ka'annal abda yakul minha khalaqtani. Jadi ketika kita bersujud yang pertama, kita tempelkan jidat kita ke bumi. Itu sebagai simbol bahwa kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau dulu telah menciptakanku dari bumi ini. Jadi kita dari tanah ini kita dicipta. Wa ma'na raf'i, dan ketika kita mengangkat kepala kita dari tubuh kita, itu punya makna minha akhrajtani. Dari bumi tadi engkau telah mengeluarkan saya. Jadi kita nenek moyang kita itu dari bumi. Jadi manusia itu awalnya dicipta dari bumi, kemudian dari air ya. Jadi dulu kan bumi pertama itu. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, kita mengatakan bahwa kita dulu diciptakan dari bumi. Kemudian ketika kita mengangkat itu menyimbolkan bahwa kita dikeluarkan dari bumi, dilahirkan dari bumi. Kemudian punya makna sujud yang kedua, wa makna sajdatus tsaniyah ka'annal abda yaqul wa fiha tu'ibuni. Ketika kita sujud berikutnya, sujud yang kedua, itu punya makna, ya Allah, setelah engkau jadikan kami dari bumi, bangkitkan kami dari bumi,
anta itu nih engkau mengembalikan lagi kami ke dalam bumi. Jadi sujud itu yang kedua itu mengajarkan kita untuk ingat kembali akan tempat yang akan kita tuju kelak, yaitu bumi, dikubur itu. Jadi memang syariat kita kalau orang meninggal dikubur, bukan dibakar. Itu mayat itu masih merasakan sakit dari sakaratil maut. Jadi syariatnya ketika kita ngopeni jenazah itu kan kon pelan-pelan. Nah, ini malah ada yang dibakar, ini tambah sakit ya. Wa ma'nar raf'i wa ma'nar raf'i atsani. Sedangkan makna dari mengangkat kepala dari sujud yang kedua. Ka'annahu yaqulu minha tukhrijuni taratan ukhra. Ya Allah, setelah kamu berikan aku, kamu satukan aku kembali ke dalam bumi, tukhrijuni taratan ukhra. Engkau kembalikan lagi kami kembali dari bumi, artinya hari kebangkitan. Kita dibangkitkan dari kubur, gitu ya. Jadi sujud pertama tadi mengakui bahwa asal kita dari bumi, kemudian mengangkat kepala, mengakui bahwa kita dikeluarkan dari bumi. Terus sujud kedua mengingatkan kita untuk kembali ke bumi biar nggak sombong. Terus kemudian mengangkat kepala, mau tahiyat itu menyimbolkan bahwa kita setelah mati itu dibangkitkan lagi. Nah, itu ternyata sujud itu punya makna gitu. Makna salam, sedangkan makna salam di dalam sholat itu punya makna doa. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Jadi pengen selamat itu tanda-tandanya adalah ketika kita menerima kitab amal kita nanti itu dengan tangan kanan. Makanya makna salam di sini itu keselamatan. Keselamatan ditandai dengan apa? Ditandai dengan menerima kitab amal dengan tangan kanan. Makanya salam di sini punya makna Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikanlah kitab amalku nanti, catatan amalku nanti dengan tangan kananku. Wala tu'tini kitabi bisimali, dan aku mohon jangan engkau jadikan orang yang tergolong kepada ahli sengsara nanti, yaitu ahli neraka. Dengan tanda apa orang sengsara nanti? Yaitu dengan tanda kita berikan kitab dengan tangan kiri kita. Maka doa yang kedua, salam itu, yaitu wala tu'tini kitab bismai. Kami mohon kepadamu, jangan sampai engkau berikan kitab catatan amalku di tangan kiriku. Itu ya, salam itu seperti itu maknanya. Jadi selesai semua itu rangkaian sholat itu kan selesai semua. Zaman itu ada iklan sirup marjan itu. Al-babul khamis Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunnani. Nanti kita akan membahas bab yang ke-15, itu bab tentang keutamaan menjalankan sunnah. Hai min salawatil khasah, yang dimaksud sunnah nanti itu khusus tentang sholat sunnah, sholat sunnah. Jadi amalan sunnah itu menjadi penambal dari amalan wajib yang bolong-bolong. Jadi ketika amalan wajibnya itu kurang, maka nanti kita dicarikan tambalan berupa amalan sunnah. Kalau sholat wajib bolongnya ditambal dengan
sholat sunnah. Puasa wajib bolongnya ditambah dengan puasa sunnah. Sedekah wajib nanti kalau ada bolongnya, ada kurang-kurangnya, ditambal dengan sedekah sunnah. Jadi jangan ngemeng ke sunnah. Selama ini kan definisi sunnah kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Itu perlu di mindset kita diubah. Jadi kalau sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan rugi itu. Al-Babus Tisa Asyara bab ke-16 fi fadilati menerangkan tentang keutamaan zakat. Nanti ya ini saya bacakan daftar isi. Ai asyamilati li zakatil amwali wal abdan. Maksudnya zakat itu meliputi zakat amwal, zakat mal, harta benda, ya perdagangan, terus pertanian, zakat emas dan sebagainya, itu masuk zakat mal. Wal abdani dan zakat badan, yaitu zakat fitri ya. Nanti kalau ada yang mempermasalahkan fitrah apa fitri, ya fitri gitu aja lah. Pokoknya ingat sini cinta fitri ya, zakat fitri. Al-Babus Sabi Asyara bab yang ke-17. Fi fadilati shadaqati menerangkan keutamaan sedekah. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa tustahabu shadaqatu tatawwu'i fi sa'iril awqat lailan wa naharon. Jadi berkata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan nasihat bahwa dianjurkan, sangat dianjurkan sedekah sunnah, sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Visa iril auqati di banyak waktu yang lain, lailan wa naharon, baik malam ataupun siang. Jadi suruh banyak-banyakin sedekah baik malam ataupun siang. Qalilan wa kasiron, baik itu jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Yang penting ikhlasnya. Banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit nggak ikhlas. La siyama fil asyuril mubarakah, terutama di bulan-bulan yang penuh keberkahan, bulan yang banyak gerah fadilahnya, pahalanya. Kasyahri Rajab, seperti bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu adalah bulan termasuk bulan yang dimuliakan. Makanya pahala ibadah di bulan Rajab berbeda di bulan-bulan yang lain. Jadi termasuk bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya, orang Arab jahiliyah dahulu tidak mau, nggak berani perang di bulan ini ya. Nggak berani. Ramadan malah masih perang mereka. Masih ada perang ada. Tapi ketika sampai di bulan Rajab, karena saking mulianya bulan, mereka gencatan senjata. Nah, Rajab ini ya. Wasyaban dan bulan Syaban. Syaban juga termasuk bulan yang penuh keberkahan. Jadi Rasulullah SAW itu hampir tiap hari puasa di bulan Syaban. Nah, kalau untuk kita yang jarang-jarang puasa ini, di bulan Syaban kalau sudah pertengahan ke atas malah makruh ya. Jadi kemarin ada temen itu, loh puasa tuh, iya, nggak biasa ya. Makruh saya bilang. Manjur batal kan sakno ya. Manjur batal. Wa syahrul Ramadan, dan seperti bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan setiap pahala dari amal kita. Dianjurkan untuk bersedekah di bulan-bulan yang mulia ini. Sangat dianjurkan. Wa ayyamil aidi, dan di hari-hari Idul hari raya. Kita disunahkan juga sedekah. Jadi mungkin dalilnya ini ya, kalau bagi-bagi angpau itu
Ada 2000, ada 5000, mungkin dalilnya ini ya. Wa Asyura dan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Itu ya. Ada yang bilang itu hari anak yatim. Jadi katanya disunahkan untuk ngelus-ngelus kepalanya anak yatim. Dan kalau ngelus doang sih banyak bolone ya. Ngelus itu maksudnya ngelus ditambahi amplop. Ya amplop itu tambah isi. Gitu. Ya isinya duit. Masuk ucapan selamat tok. Ya amplop di sini duit delus. Ya. Itu bahasa kinayah. Wa yamil apa itu? Jadbir hari-hari hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Ya, atau hari kayak kering kerontang itu loh, pagebluk, paceklik ya. Nah itu disunahkan juga bersedekah. Wadziki dan di hari-hari yang sempit, penuh kesempitan. Liyahuza bidzalik al-afiyah. Yang dengan amal-amal sedekah itu kita berharap supaya memperoleh afiyah, afiyah kesehatan, keselamatan fil jismi di dalam anggota badan kita. Badannya supaya selamat itu adalah dengan di sodakoi. Ada yang mengatakan as-sodakatu tadfa'ul balak. Sodakah itu bisa balak. Nah, kalau kemarin ada yang viral tuh menolak hujan. Ya, menolak hujan itu ada bokor hujan tuh, singing bowl. Malah dijual di mana itu situs jual beli online tuh ternyata mahal ya. Cuman kayak itu. Saya di rumah ketel itu kalau mau dibeli 2 juta juga boleh aja itu. Ketel doang gitu. Yang berikutnya adalah wal mal, wal ahli, wal khalfi asyari. Jadi dari sedekah itu kita boleh niatan juga menjaga harta kita. Wal ahli menjaga keluarga kita. Wal khalfi asyari fidunya. Dan sedekah itu dapatkan ganti yang cepat di dunia. Tapi kita itu kadang sering tertipu ya. Menduniakan akhirat bukan mengakhiratkan dunia. Itu yang keliru ya, dai-dai yang ngumpulin dana terus akhirnya kemarin sempat ribut di viral ya. Jadi menduniakan akhirat. Ini perkara akhirat sebenarnya. Tapi kalau cuma melulu dikemukakan soal duniawinya saja ya kacau jadinya. Yang pertama ya tetap dikemukakan akhiratnya. Masalah dunia ya nomor 2 ya. Wathawabi al-jazili fil akhir. Jadi dengan sedekah itu kita berharap bahwa akan mendapatkan pahala yang banyak di alam akhirat nanti. Sedekah seperti itu. Jadi ada cerita itu orang meninggal, ibu-ibu meninggal. Ceritanya di akhirat. Kita ngaji kitab Mau'idul Usfuriyah. Ada ibu-ibu itu saking pelitnya orang ya. Ketika dia meninggal, kemudian dia masuk neraka vonisnya. Dan anaknya masuk surga sama bapaknya. Nah, ketika ditanyakan kepada malaikat, kenapa ibu saya masuk neraka? Ya karena pelit katanya. Akhirnya habis itu didatangilah anaknya ke neraka, diperlihatkan ibunya itu. Nah ternyata ada yang menghalangi ibu itu dari jilatan api neraka, yaitu adalah secuil daging dan 1 kain lap yang usang. Nah ditanya, ternyata kok ibu saya ditolong oleh 2 benda itu, 1 cuil daging dan 1 kain yang usang dari api neraka. Jadi ngibas-ngibasin supaya api neraka tidak menyentuh dirinya, diri ibunya itu. Ditanyakan kepada malaikat, oh ternyata
dulu ibumu walaupun pelit pol tapi pernah sedekah. Sedekahnya apa? Secuil daging atau kain lap yang kumel. Nah, itu paling pelitnya, apalagi yang lain. Ini barangkali ada yang mau sedekah, misalkan sekarang kayak buka puasa bersama di mana, di pesantren atau di mana. Nah, itu mendapatkan pahala untuk setiap orang yang disedekoi buka bersama itu puasanya dapat dihitung satu puasa. Jadi kalau mau hitung-hitungan pedagang ya kita bisa nyumbang kurma. Kurma itu kan berapa butir itu. Kalau satu santri dikasih satu butir, kan lumayan hitung-hitungan itu kan. Saking nemennya ya. Itu dikasih. Itu atau sedekah nasi. Tiap santri dikasih satu butir nasi. Itu sudah berapa ratus santri itu kan. Kok nemennya ya ngasih sedekah satu nasi. Ya ini pancingan saja dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan khususnya dalam amal sedekah. Kayaknya segitu dulu ini. Kalau diupload biar enggak keberatan. Kembali ke moderator.